Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Piksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya yang bernama @araga_area dan kisah ini berjudul Pocong Ririk. Dan untuk seperti apa kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video penampakan itu. Biasanya ya, makhluk halus. Lalu apa kalian pernah melihat manusia yang masih hidup berubah menjadi pocong? Ini benar-benar terjadi, saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat mendengarkan ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan tidak pernah benar-benar terjadi. Anggap hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Ya, seperti kata saya di awal, tadi saya mau menceritakan pengalaman saya waktu saya jadi turbit pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang saya kenal itu jadi pocong. Saya nggak pakai kembar-kembar gitu, emang tidak ada dokumentasinya, dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya seperti apa. Februari 2008, waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah saya lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya saya tidak ikut, soalnya saya tidak punya biaya waktu itu. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400–500 ribu rupiah. Kebetulan saya orang yang tidak mampu. Sebetulnya berangkat ke Jogja pernah kumpul di masing-masing kelas. Saya jadi bahan bully anak-anak karena di kelas saya cuma saya satu-satunya orang yang tidak ikut ke Jogja. Wali kelas saya pun meledek saya. Harusnya kamu tuh nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu doang yang enggak. Orang tuamu berarti tidak sayang kamu. Seisi ruangan menertawai saya. Hati saya sebenarnya hancur, diledek kayak gitu. Saya marah, saya kesal dan ingin berhenti sekolah saja. Tapi saya coba kuat, saya coba bertahan, saya maksain senyum. Padahal saya ingin nangis waktu itu. Kesal banget karena mereka tidak tahu keadaan saya kayak gimana waktu itu. Saya tetap berangkat sekolah walau tidak dikasih uang jajan. Anak lanang juga sering meledek saya karena saya tidak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Akan dari situlah saya mulai puasa Daud. Awalnya memang bukan karena ibadah, tapi karena daripada kelaparan. Yang mending saya puasa. Lama-lama saya jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, saya sudah mulai kerja. Kerja ini itu, uangnya buat ibu sama adik perempuan saya. Kalau ada sisa saya suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Sedikit-sedikit saya juga menabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, saya tidak pernah bawa tas. Semua buku saya taruh di bawah meja. Saya juga punya sepatu satu, sudah rusak. Saya juga sering ke sekolah pakai sandal. Kaki saya perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki saya itu tidak kenapa-napa. Ya, betul. Itu sepatu saya belum kering dan rusak. Waktu SMA saya cari uang dari jualan kantong plastik, koran ojek bayi, jual kembang kuli, panggul sampai ngumpulin gelas aqua. Semua saya lakukan, yang penting saya dapat uang. Di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, ibu saya kerja di pasar, saya jadi kuli panggul. Pas saya lagi sibuk manggul, ternyata ada kakak kelas saya yang lihat. Ini dia nyamperin saya, lalu nanya, "Arya lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja? Nanti malam ke rumah kakak ya. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak. Jadi ongkosnya ini. Arya ke rumah kakak ya." Selesai kuli di pasar, saya belanja sayuran sama beras buat di rumah. Saya pulang cuma buat ganti baju doang. Saya langsung ke rumah kakak kelas saya itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya." Nah, di situ saya ketemu sama abangnya. Dikenalin terus ngobrol deh. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat sekolah ya, yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak sama abang?"
Arya ada kerjaan, temenin abang ya. Intinya saya dapat kerjaan jadi turbit ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh saya pulang untuk mengambil perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu. Di sana total ada 9 orang. Saya berdua sama si abang yang punya acara. Ada 7 orang, 4 cowok, 3 cewek, orang Jakarta waktu itu. Badan saya kecil, jadi saya tukang bawain logistik. Meskipun berat saya paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya, berat nggak?" Saya senyum sambil bilang, "Udah biasa kak." Padahal berat banget waktu itu. Singkat cerita, kita sampai ke gunung jam 05.00. Langsung bikin tenda, soalnya sudah gelap. Selesai bikin tenda, saya nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Dan di malam pertama kita semua 9 orang kumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh ya, di rombongan itu saya yang paling muda. Saya 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas saya yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau tidak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game itu dimulai botol diputar. Pertama, botol mengarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya ke cewek itu, "Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau suka, sebutin namanya." Si cewek menjawab ada, tapi dia tidak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu pun dipaksa untuk Mita dan Mita tidak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian pertanyaan dan juga ngejawab. Karena sudah malam, kita sepakat itu putaran berakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, "Rin, hal apa yang sebenarnya kamu takutin?" Semua menjawab, "Ih, serem." Sambil senyum, Ririn pun menjawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati, terus jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian semua." Semua tertawa. Sudah Ririn bilang begitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula. Game selesai, semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam, gimana tidak? Horor suara binatang dan suara-suara lainnya mulai terdengar jelas. Singkatnya itu malam jadi malam yang bikin tidurku jadi tidak tenang. Di malam kedua keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya?" Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantelnya tidak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangan Bapak Ririn. Ririn belum minta izin sama Bapak. Kalau hilang gimana?" Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap saja tidak ketemu. Karena sudah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat di sana. Kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu saya sama si abang. Cewek di tengah dan tenda cowok di sebelah kanan. Di saat yang lain masuk tenda, saya tidak tahu mereka sudah tidur apa belum. Saya sama si abang ngobrol, lagi asik ngobrol. Si abang melihat sesuatu, terus dia nanya ke saya, "Arya, abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan ya?" Saya juga lihat, kaget. Saya ternyata ada sesuatu yang melayang-layang, itu warnanya putih. Pertama saya menyangka itu pocong ataupun kuntilanak. Ternyata yang melayang itu adalah mantel. Mantelnya warna putih. Saya nanya ke si abang, "Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil ya bang ya." Si abang bilang, "Jangan diambil, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa. Biar besok saja ya." Saya udah nurut saja. Orang juga takut mau ngambil itu. Mantel itu pun melayang-layang lumayan lama. Saya sama si abang liatin saja terus, tapi tidak berani mengambil.
Mantal sempat muterin tenda cewek, lalu hilang begitu saja. Tidak tahu kemana itu mantel perginya. Si abang gemetaran, ngomong saja tidak jelas, apalagi saya, takutnya kayak gimana. Tidak tahu si abang bilang, "Arya baca doa ya, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2-an, nanti kalau ada apa-apa, Arya bangunin abang ya." Saya sama si abang gantian ronda. Saya jaga pertama, si abang udah ngorok aja. Saya masih ketakutan karena melihat mantal merayap. Saya giliran jaga, tapi saya tidak sendirian. Saya ditemani sama Roko dan Bandrek. Sejak SMA saya sudah merokok. Tidak lama 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pingin kencing katanya. Minta diantar. Di gunung kan gak ada WC ataupun terminal. Mau tidak mau, akhirnya kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai saya bangunin si abang. Molornya udah kayak kepung. Aku susah ngebangunin. Mau tidak mau, sayalah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Saya jalan paling di depan. Di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang manggil. "Rin, tunggu." Kami bertiga pun berhenti melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil Ririn?" "Si Mita kan lagi tidur." Ririn bilang, "Gak tahu. Ayo cepat, gue udah gak tahan nih." Pas nyampe di sungai, mereka akan buang air. Saya jaga jaraknya, ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, "Itu apa putih?" Nah, loh, saya kaget. Ternyata yang putih-putih itu adalah mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede, di tengah sungai. Yang ngambil mantelnya ya saya. Ririn bilang, "Ini mantel siapa sih yang naruh di sini? Bercandanya keterlaluan ah." Saya nggak banyak ngomong, padahal sebelumnya saya sama si abang ngelihat jelas kalau itu mantel melayang sendiri beberapa waktu lalu. Ya sudah, dari sungai kita akan balik ke tenda. Di dekat itu api unggun ada Mita. Ririn pun bertanya, "Mit, lo tadi manggil gue nggak pas kita mau ke sungai?" "Enggak kok, gue juga baru bangun. Gue tuh kaget pas kalian berdua udah nggak ada. Ini gue lagi bikin bandrek." Padahal suara itu jelas banget. Kembali saya silen mulut seksi saya ini. Tidak banyak ngomong. Mereka masuk ke tenda. Saya tidak bisa tidur. Saya masih kepikiran mantel yang rayap dan suara memanggil Ririn. Sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita di malam ketiga. Nah, yang bikin saya tidak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak dan tidak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Cukup. Itu yang pertama dan yang terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar mengelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi wedang jahe dan singkong bakar. Nggak kerasa waktu sudah jam 02.00. Nah, Ririn bilang dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu. Ini dia masuk ke tenda. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba menjerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, lepasin. Dia mencoba melepaskan mantelnya, tapi tidak lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik. Saya apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar-kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon. Nangis sambil bilang, tolong lepasin, tolong Ririn. Si abang coba melihat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang, saya masih suka kebayang-bayang kejadiannya. Kejadiannya cepat banget. Saya takut, saya juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa. Tapi masalah nggak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. Tolongin Ririn, tolongin Ririn. Kita bingung loh, ini harus bagaimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan. Laras
terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Ririn istighfar, Ririn nyebutnya, Rin. Pokoknya suasana kacau balau, yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis terus, Ririn juga udah jadi pocong beneran. Lagi panik, api unggunnya mati. Senter semua tidak ada yang bisa nyala, gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat, gak berhenti-berhentinya Ririn nangis. Semua makin panik, takut. Semua makin panik waktu itu. Saya juga nangis. Tidak lama Mita sadar terus bilang pingin pulang. Kenapa Ririn jadi gitu ya? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun untuk nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan. Gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi, kita turun gunung. Perjalanan turun gunung bikin saya takut. Saya juga terus nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya terus ngikutin. Terus, tapi dia melayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang jangan tinggalin Ririn. Ririn ikut pulang. Tolong Ririn. Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan mereka ngomong. Kasihan Ririn, tolongin Ririn. Apa jangan ditinggal, kasihan ya. Kita mau nolongin gimana? Dianya aja jadi pocong. Dikejar susah, gak ada yang tahu caranya. Singkat cerita kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP-nya Ririn. Dan yang menelpon ternyata adalah papanya Ririn. Dia nanyain posisi Ririn di mana. Di situ saya dengar bapaknya ngomong, mana Ririn kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak ya. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya Ririn marah. Brengsek, kalian tahu. Saya kasih alamatnya, saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Pukul 08.00, bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang saja, soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapak Ririn kan datang sama beberapa orang. Saya sama si abang ngejelasin kronologinya. Gimana akhirnya Ririn bisa jadi pocong. Disitulah saya baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu adalah pemuja. Ternyata mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang tidak boleh dipakai atau jimat. Intinya setelah bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya Ririn bilang kalau seminggu tidak bisa nemuin, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orang ngedatangin semua orang pintar di daerah saya, ngasih sayembara. Siapapun yang bisa menangkap pocong dan bisa melepaskan mantelnya, orang yang sanggup menolong Ririn. Dia mau apa saja, minta apa, bapaknya Ririn nanti akan kasih. Saya yang baru turun gunung mau tidak mau harus naik lagi. Soalnya kejadiannya itu adalah di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama, saya bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Saya yang waktu itu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Waktu itu saya meremin mata karena saya sudah tidak tahan. Lihat ukuran tangannya megang kayu. Itu saya juga dengar kakek yang badannya tinggi itu, suaranya meraung-raung itu. Dia berkomunikasinya sama orang-orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Saya yang merem dibilang sama orang pintar, Arya, jangan merem. Dia bilang kalau penjaga gunung marah, soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Jika gitu, nanti penjaga gunung marah, karena dia bilang kalau saya gak sopan, gak mau lihat mukanya. Yang bener saja, saya buka mata liatin tanah. Saya nangis kayak anak kecil, tidak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai orang pintarnya merangkul saya
Sambil bilang, "Udah jangan nangis lagi, udah gak ada. Saya udah nutup mata batin Arya." Di situ rombongan kan kumpul. Saya dengar obrolan orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn hidup di dunia dan di alam mereka. Mereka bingung nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang kalau Ririn diusir, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata benar saja. Pas kita semua turun gunung ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah saya banyak laporan. Waktu itu malam-malam mereka lihat ada pocong gentayangan sambil nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang terdengar, tapi pocongnya gak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut meskipun bayarannya gede. Ya tetap aja, nangkep pocong bukanlah hal yang gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu waktu mau habis. Kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati, terus gak diterima di bumi. Saya gak mau ikut. Malam itu ikut Bapak Ririn nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ketujuh, malam terakhir, nasibnya Ririn. Bapak Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz saja yang nungguin di rumah itu. Karena yang punya rumah tempatnya pocong, Ririn diam pada ketakutan. Jam 11.00 kalau nggak salah, nangkep pocong Ririn itu juga susah. Ya karena orang pintar yang mau menangkap pocong itu pun harus naik ke genteng. Pas mau ditangkap pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Saya yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya melayang sendiri, bukan karena dia yang mau, dan juga ngilang kayak gitu. Saya datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya, butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pasti lepas kainnya itu, kain berubah jadi mantel. Dan pocong itu pun kembali menjadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Ia lemas banget, dia masih aja nangis. Mantalnya dibakar, terus Ririn dirawat di rumah sakit. Hal yang paling horor juga pas mantelnya dibakar. Ririn sempat kepanasan juga, semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantelnya dibakar, angin tiba-tiba kenceng. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dibawa ke rumah sakit. Hampir 4 hari, saya ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anak kita jadi begini. Mau sampai kapan? Singkat cerita mereka pulang tuh ke Jakarta. Saya jadi incaran sama para warga, termasuk ibu-ibu Piko Sekuar. Saya dimintai keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Dan sekian untuk cerita kali ini. Oke teman-teman, itulah cerita yang saya bawakan kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.